Kenali suara sah dan tidak sah dalam pemilihan umum 2024. Karena satu suara bermakna, maka kita harus memastikan suara yang kita berikan dalam pemilu adalah suara yang bernilai sah. Apa kriteria surat-suara yang sah? Pertama, pada surat suara pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni mencoblos satu kali pada nomor urut atau foto atau nama salah satu pasangan calon atau tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Kedua, pada surat suara pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, yakni mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota pada kolom yang disediakan. Ketiga, pada surat suara pemilihan calon anggota DPD RI, mencoblos satu kali pada nomor urut calon atau nama calon atau foto calon yang terdapat dalam kolom satu calon perseorangan DPD. Apa kriteria surat suara yang tidak sah? Surat suara menjadi tidak sah apabila: pertama, tidak ada tanda coblosan pada surat suara. Kedua, terdapat tanda coblos pada lebih dari satu kolom peserta pemilu, yakni pasangan calon, partai politik atau perseorangan calon DPD. Ketiga, coblosan terdapat di bagian luar kolom peserta pemilu, yakni pasangan calon, partai politik atau perseorangan calon DPD. Ini tips coblosan agar bernilai suara sah. Pertama, ketahui akan memilih di dapil mana. Kenali dapil DPR, dapil DPRD provinsi, dan dapil DPRD kabupaten atau kota. Ingat, beda dapil maka beda calon. Informasi ini bisa ditelusuri melalui Google Search atau membaca peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 tentang alokasi kursi dan daerah pemilihan. Kedua, mulailah menggunakan hak pilih dengan membentangkan surat suara secara utuh. Lalu amati semua gambar dan juga tulisan yang ada dalam surat suara. Ketiga, cobloslah dengan tenang kandidat yang Anda pilih. Ini penting agar lubang coblosan tidak melebar keluar kolom kandidat yang dikehendaki. Keempat, untuk pemilu DPR dan DPRD, karena pemilih diberi kesempatan untuk memilih caleg secara langsung, maka langsung coblos di nama caleg dan pastikan lubang coblosan tidak keluar dari kolom. Ingat, cukup satu coblosan saja. Kelima, jika masih bimbang mau pilih caleg yang mana, maka dianjurkan memilih caleg perempuan atau caleg disabilitas dari partai politik yang secara ideologi paling dekat dengan pemilih. Satu suara kita bermakna untuk masa depan Indonesia. Pastikan suara yang kita berikan sah.